warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kami berada di PDIKM Padang Panjang. Di tempat ini terdapat rumah gadang atau rumah adat masyarakat Minangkabau yang menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Sumatera Barat. Rumah gadang telah digunakan secara turun-menurun sebagai tempat tinggal keluarga besar sekaligus tempat pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Bentuk atapnya yang menyerupai tanduk kerbau menjadi ciri khas yang berkaitan dengan sejarah dan filosofi masyarakat Minangkabau. Selain memiliki sejarah, rumah gadang juga mengandung unsur etnosains, yaitu pengetahuan yang berkembang dari pengalaman dan kearifan lokal masyarakat. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan diterapkan dalam proses pembangunan rumah agar sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Unsur etnofisika. Dari sisi etnofisika, rumah gadang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi alam Sumatera Barat yang sering mengalami gempa bumi. Tiang-tiang rumah tidak ditanam langsung ke tanah, tetapi bertumpu pada batu sehingga bangunan lebih fleksibel saat terjadi getaran. Selain itu, bentuk atap yang tinggi membantu memperlancar aliran air hujan dan sirkulasi udara di dalam rumah. Selain itu, sambungan bangunan menggunakan pasak kayu sebagai pengganti paku besi. Pasak ini membuat struktur rumah lebih lentur dan mampu menyerap guncangan gempa sehingga tidak mudah rusak. Dari sisi etnokimia, masyarakat Minangkabau menggunakan berbagai bahan alami untuk menjaga ketahanan bangunan. Kayu diberi perlakuan tradisional agar lebih tahan terhadap rayap dan pelapukan, sementara pewarna ukiran banyak berasal dari bahan-bahan alami. Nilai etnosains dalam kehidupan sosial. Di dalam rumah gadang terdapat kehidupan masyarakat Minangkabau seperti musyawarah, gotong royong, dan kehidupan adat. Nilai etnosains yang terkandung yaitu sistem sosial berbasis musyawarah, yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Gotong royong sebagai sistem kerja kolektif, yaitu pekerjaan berat dilakukan bersama-sama. Sistem matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan ibu yang memiliki aturan sosial tersendiri. Ini menunjukkan adanya pengetahuan sosial yang terstruktur dalam budaya Minangkabau. Unsur etnobiologi. Dari sisi etnobiologi, bahan bangunan rumah gadang berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat. Kayu dipilih sebagai bahan utama karena kuat dan tahan lama, sedangkan ijuk dari pohon aren digunakan sebagai atap karena mampu melindungi rumah dari panas dan hujan. Pemanfaatan tumbuhan ini menunjukkan pengetahuan masyarakat terhadap karakteristik makhluk hidup di lingkungannya. Nilai etnosains dalam pendidikan budaya. Rumah gadang Bustanil Arifin juga berfungsi sebagai media pendidikan budaya. Nilai etnosains yang terkandung yaitu pembelajaran berbasis pengalaman nyata atau observasi benda dan diorama, pewarisan pengetahuan lokal dari generasi ke generasi, penggabungan ilmu budaya dan pemahaman ilmiah. Ini menunjukkan bahwa budaya ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Di sini kami akan menampilkan beberapa cuplikan wawancara dengan Bapak Zulmi yang sudah 15 tahun bekerja sebagai pemandu di rumah gadang Bustanil Arifin. Nah kan itu, ada contoh itu. Iya, Pak. Mau Pak, dia nggak menggunakan paku. Tidak. Pas sekarang dia menggunakan paku, Pak. Iya. Ini nggak sih, Pak, contohnya yang menonjol-nonjol ini? Iya. Itu, Pak, ya? Pasak. Itu pasaknya, kan, Pak? Terus dia ke tanahnya itu dilapisi batu dulu kan, Pak, nggak Iya. langsung aja ke tanah. Dia nggak menggembur. Kalau namanya kan fondasi kan. Iya, fondasi. Kalau itu namanya sandi, batu sandi.